terkasih, secara khusus kaum wanita, pada saat ini kita kembali berjumpa dalam makanan rohani. Sore hari ini kita kembali disapa firman Tuhan yang menguatkan kita. Sebelum kita bersama menerima firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami mohon pertolongan roh. Dengan penuh kerendahan hati kami rindu akan firman. Biarlah roh-Mu itu yang memampukan kami di dalam pendengaran pikiran kami menerima berkat firman. Berikan hati bagi kami ya Bapa, hati yang terbuka sebagai taburan benih firman. Hamba-Mu sebagai saluran berkat, Engkau juga yang mengurapinya. Roh Kudus-Mu yang menguasai. Di dalam keterbatasan ada kuasa Yesus yang hadir. Terpujilah Bapa, dalam Kristus Yesus kami mohon sabda. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam makanan rohani pada sore hari ini, firman Tuhan dengan tema bahwa Allah hadir bagimu, bagi kita semua, terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, secara khusus kaum wanita, pilihan Kristus. Pernahkah membayangkan situasi yang kita baca barusan ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang akan menjadi reaksi kita ketika kita menghadapi satu persoalan yang menuntut jawaban solusi yang pasti ada saat itu? Tidak terbayangkan mungkin, apalagi kaum wanita akan gelisah, akan sulit untuk mencari solusi yang harus segera dengan apa yang menjadi masalah yang sedang dihadapi. Banyak masalah yang dihadapi. Dengan masalah yang dihadapi ini, persoalan yang ada di depan mata,
Tidak tertutup kemungkinan itu semua. Apalagi itu berbicara tentang hidangan. Apalagi itu berbicara tentang kebutuhan jasmani. Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, malah mungkin kecemasan yang akan timbul. Tidak sedikit yang berbicara, kami mau makan apa. Tidak sedikit yang berpikir apa yang akan terjadi di depannya ketika segala sesuatu terjadi kekurangan. Dan banyak hal yang lain lagi yang mungkin menjadi bahan dasar kecemasan-kecemasan yang timbul. Lebih-lebih kadangkala ketika tidak ada solusi, rasa malu itu menghampiri. Rasa malu mungkin sesuatu hal yang bisa diselesaikan pada saat itu juga. Tetapi ketika rasa takut itu yang menguasai, maka akan menimbulkan hal-hal yang lainnya. Hidup selalu cemas. Hidup selalu cemas. Dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dihadapi, dengan apa yang dijalani dalam situasi yang belum selesai. Saudara-saudari yang terkasih, selagi hidup kita akan berdekatan dengan masalah. Selagi kita hidup, segala pergumulan itu tetap akan ada. Masalah pergumulan adalah sesuatu hal menjadi bagian hidup manusia. Tetapi bagaimana mengelola masalah pergumulan yang sedang dihadapi? Menarik dari kisah kehidupan Yesus dalam pelayanannya mula-mula yang kita jumpai di tengah-tengah pesta. Seorang wanita Maria yang mungkin diberikan tanggung jawab dalam urusan ketersediaan makanan minuman. Mungkin Maria memiliki kedekatan dengan keluarga yang mengadakan pesta. Dalam situasi inilah dia menjumpai masalah, di mana dia melihat adanya kekurangan yang harus disediakan saat itu. Apa jadinya? Sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Perkiraan dia sudah benar. Ketersediaan makanan dan minuman dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Tetapi itulah, segala sesuatu yang dipikirkan, yang direncanakan belum tentu sesuai dengan apa yang telah disusun. Itu terjadi. Sehingga dia khawatir. Ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari di sini, yang dapat kita miliki di dalam situasi ini. Ketika menjumpai masalah yang harus diselesaikan, yang dapat saja menimbulkan kecemasan, menarik kita belajar dari satu sisi Maria. Kepekaan iman dimunculkan dari pengalaman hidup. Dia tidak segera keluar menjumpai teman-temannya yang lain. Dia tidak segera datang ke tengah-tengah pesta memanggil si pemilik pesta. Dia tidak sedang bereaksi pergi sendiri
bertanya atau membeli di mana ketersediaan yang ada dari anggur tersebut. Dia tidak. Tapi kepekaan iman yang sungguh luar biasa. Karena dia mengenal Yesus yang hadir. Karena dia memiliki satu pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Itu dia tunjukkan dalam situasi kecemasan, dalam situasi masalah, dalam situasi pergumulan. Dia datang. Lihatlah kami. Lihatlah suasana ini. Kami membutuhkan Engkau hadir. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Berikanlah itu. Aku percaya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Imannya tergerak dan bergerak menyampaikan ini semua kepada Dia, Yesus yang berkuasa. Karena dia tahu dan yakin bahwa Dia akan datang menghampiri, melawat, menjamah, dan menunjukkan karyanya. Karya yang dibutuhkan. Karya yang dapat dinikmati bagi yang mengimaninya. Artinya, sesungguhnya bahwa Allah itu hadir dalam situasi apapun juga. Allah hadir dalam situasi apapun juga. Dan kita belajar adanya satu kepekaan iman yang harus kita miliki. Bahwa sesungguhnya Allah itu ada bersama dengan kita. Dengan apa yang kita sedang hadapi. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan pergumulan. Allah ada bersama dengan kita. Tetapi kembali kepada kuasa Allah itu sendiri. Belum saatnya. Tetapi ada satu kesungguhan yang dimiliki Maria, bahwa aku akan memiliki jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti melegakan dari situasi ini. Bahwa dia percaya Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Allah hadir dalam situasi apapun juga. Allah hadir bersama kita. Kaum ibu yang terkasih, firman Tuhan ini mengajak kepada kita sekalian. Kita memiliki kekhawatiran, kita memiliki kecemasan, kita memiliki pergumulan yang menghantui kita, yang menghampiri kita, yang tidak mau lepas dari kita. Serahkanlah itu kepada Dia yang ada bersamamu, yaitu Yesus Kristus. Letakkan imanmu di hadapannya. Letakkan, ini Tuhan masalahnya. Ini Tuhan persoalan. Ini Tuhan kecemasan. Letakkan itu. Dia akan menjawab. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Hai anak-anakku, segera serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu. Karena aku akan datang memberikan kelegaan bagimu. Datang kepada Dia. Serahkan kepada Dia. Letakkan itu kepada Dia dengan iman yang sungguh. Karena Yesus Kristus hadir bagi kita, melegakan dengan anggur yang begitu indah dan sedap rasanya. Anggur yang memberikan kelegaan, kebebasan dengan apa yang sedang kita hadapi. Percayalah dengan iman. Hiduplah dengan iman bahwa Allah itu ada bersama. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.
Biarlah roh Allah dalam diri Yesus Kristus, dalam rohnya yang kudus, yang menguasai hidup kami dengan segala apa yang sedang kami hadapi. Tolong kami Bapa, tolong kaum ibu dengan segala kekhawatiran dan kecemasan, memiliki satu kepekaan iman bahwa sesungguhnya ada Allah bersama dengan mereka. Biarlah kepekaan iman itu tetap dimiliki, sehingga kami senantiasa dilegakan dengan jawaban-jawaban, dilegakan dengan jamahan-jamahan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.